Penindakan pelanggaran pengendara dan warga yang tak menggunakan masker masih mewarnai razia masker di Jakarta. Di Jakarta Utara, seorang pengendara mobil bahkan protes dan menerobos razia karena tak mau diberhentikan. Iya, tapi kan sendiri bawa mobil. Keluarin aturannya kalau sendiri bawa mobil nggak pakai masker. Iya, tapi kan sendiri bawa mobil. Pengendara mobil ini protes saat hendak diberhentikan oleh petugas Satpol PP di wilayah Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Beberapa mobil lain juga berani menerobos razia. Meski begitu, dalam razia yang digelar Satpol PP Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, ada 35 pengendara mobil dan motor yang terjaring razia. Dia menghindar dari masker. Ada juga memang yang kita temukan mentang-mentang di dalam mobil dia nggak pakai masker. Maskernya dimasukin dalam tas ataupun dimasukin di saku bajunya segala macam. Adu mulut juga mewarnai razia masker di Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas menegur pengendara yang baru menggunakan masker saat mendekati lokasi razia. Namun pengendara ini tetap bersikeras, ia tidak melanggar protokol kesehatan. Adu mulut ini tidak berlangsung lama setelah petugas meminta pengendara melanjutkan perjalanan. Dalam razia, petugas memberikan sanksi membersihkan fasilitas umum dan sanksi administrasi bagi pelanggar protokol kesehatan. Jadi mana Bapak ini? Data dari tanggal 21 Juli hingga tanggal 28 ini, wilayah Mampang sudah melakukan penindakan terhadap 160 pelanggar, kita berikan sanksi sosial dan 27 sanksi administrasi. Razia masker yang kian digalakan di Jakarta saat ini juga menyasar warga di area permukiman. Seperti di Kelurahan Kartini, Sawah Besar, Jakarta Pusat, sejumlah warga yang kedapatan beraktivitas di luar rumah tanpa menggunakan masker terjaring razia. Mereka pun dikenai sanksi dengan membayar denda sebesar Rp250.000 atau sanksi kerja sosial, yakni membersihkan halaman kantor kelurahan sambil menggunakan rompi orange bertuliskan pelanggar PSBB. Kami beserta jajaran yang melibatkan Pol PP dan gugus tugas RW 08 ya di depan kantor kelurahan sendiri, kami dapati banyak warga masyarakat yang lalu lintas berkendara motor maupun yang berjalan kaki tidak menggunakan APD masker. Nah, dalam hal ini kami melaksanakan giat sidak masker, didapati cukup banyak ya, sampai puluhan yang tidak menggunakan, dari anak-anak sampai yang dewasa. Bahkan ada yang kami dapati juga sedang hamil. Razia masker juga digelar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Kita akan sapa jurnalis Kompas TV Cindy Permadi yang memantau proses razia di sana. Selamat sore Cindy, razia masker rutin digelar di sana. Apakah angka pelanggar turun atau justru meningkat Cindy setiap harinya? Ibrahim, kalau dari anggota Satpol PP disebut fluktuatif, tergantung juga dari lalu lintas di sini. Tapi kalau untuk hari ini razia masker di Tanah Abang, tepatnya di Blok B, di Jalan Fahrudin, ini dalam waktu kurang lebih 20 menit sudah ada setidaknya 15 orang yang terjaring dalam razia masker. Tadi sudah dimulai dari pukul 4.15 sore. Juru kamera saya, Mahesa Bisma, akan menunjukkan kepada Anda. Jadi untuk di sini, di Pasar Tanah Abang sendiri ada pembagian tugas antara dari TNI, Polri, Satpol PP, dan juga Dinas Perhubungan. Untuk razia masker sendiri dimulai di Jalan Fahrudin, di persimpangannya yang antara menuju ke Karet dan juga menuju ke Jati Baru. Di situ sudah ada anggota Satpol PP yang membawa plang bertuliskan untuk meminta para pengendara untuk mengurangi laju kendaraannya dan juga membuka kaca. Jika ada antrian kendaraan atau juga ada kendaraan umum yang ngetem misalnya dan menyebabkan kemacetan, disitulah baru Dinas Perhubungan akan juga bertindak di situ. Nah, sasarannya di sini untuk sore hari ini adalah bagi para pengendara dan juga pejalan kaki yang melintas. Kalau dari tadi kami lihat, dari 15 orang yang sudah terjaring, memang rata-rata adalah pengendara motor, kemudian juga pengemudi angkutan umum, begitu. Nah, nanti ketika mereka sudah terjaring di sini, nantinya mereka akan dibawa, disuruh untuk memarkirkan kendaraannya di sini, kemudian akan dibawa ke tenda. Nah,
Sebenarnya ada 7 titik besar untuk di kawasan Kecamatan Tanah Abang sendiri. Salah satunya adalah di sini di Pasar Tanah Abang ada 3 titik, di Blok A, Blok B, dan juga di Blok G. Dijadikan salah satu titik utama karena memang ini adalah salah satu titik yang paling ramai oleh warga. Kalau pagi hari tidak hanya di jalan tapi juga lebih ke warga dan juga orang-orang sekitar yang berbelanja di kawasan Tanah Abang. Tapi kalau untuk sore hari, mengingat Pasar Tanah Abang juga jam segini sudah tutup, sehingga lebih difokuskan kepada pengendara yang lewat. Bersama saya sudah ada Kasatpol PP Kelurahan Kampung Bali, Pak Bambang. Selamat sore, Pak Bambang. Selamat sore. Pak Bambang, sudah berjalan kurang lebih 1 pekan. Kalau dilihat dari angkanya, Pak, angka pelanggarnya, apakah bisa dibilang efektif, Pak, razia masker di sini? Sangat efektif dengan razia dengan sandi Oke Prime ini, dengan acuan Pergub 51 yang kami laksanakan rutin dari pukul 08 sampai pukul 016, bahkan sampai sekarang masih berlanjut. Boleh disebutkan, Pak, kalau penurunannya sesignifikan apa setiap harinya berarti kalau efektif? Makin hari kalau untuk pelanggar itu fluktuatif, tidak menentu tiap harinya. Rata-rata mereka lebih memilih sanksi sosial atau sanksi denda, Pak? Terutama kita utamakan sanksi administrasi atau sanksi denda. Namun ada pilihan kedua, mereka dikenakan sanksi sosial untuk membersihkan fasilitas umum. Gitu. Dan rata-rata mereka tapi lebih memilih sanksi sosial, betul ya Pak, kalau dilihat juga tadi? Ya demikian, karena mungkin mereka lebih pilih karena mungkin mereka nggak punya uang atau gimana gitu. Pak, kalau dari hampir 1 pekan dijalankan, yang menjadi evaluasi atau catatan atau mungkin kendala juga Pak untuk di Pasar Tanah Abang sore hari, apa sih Pak? Sejauh ini untuk kendala sih mungkin tidak terlalu banyak. Namun kendalanya karena mereka kan contoh kendaraan roda 4, ya kan, kadang-kadang mereka tuh enggan untuk membuka kaca gitu loh. Walaupun kadang-kadang kita agak paksa kita ketok kacanya gitu. Kita supaya buka. Karena kan itu kan tidak dari mata, kalau misalnya dia pakai kaca riben kan yang hitam apa-apa. Ya. Alasannya Pak rata-rata apa? Karena lupa? Ya demikian, mungkin mereka alasannya lupa atau alasannya habis makan tadi kantongin lupa gitu. Baik, terima kasih banyak Pak Bambang, selamat bertugas kembali. Nah tadi para pelanggar mereka kemudian akan dibawa ke tenda. Di sini sudah ada 3 meja yang dijaga juga oleh Satpol PP. Mereka akan didata identitas dirinya. Kemudian juga mereka akan disampaikan bahwa ada 2 sanksi itu sudah disampaikan administratif, yaitu 250.000 dibayar dengan cara transfer, tidak ada secara tunai di sini. Kemudian juga mereka bisa memilih untuk lakukan pembersihan fasilitas atau kalau dalam hal ini adalah menyapu kawasan dari Pasar Tanah Abang dalam waktu tertentu. KTP mereka akan ditahan terlebih dahulu sampai mereka bisa membuktikan bahwa mereka sudah melakukan pembayaran. Masker juga di sini disediakan dari Satpol PP untuk berjaga-jaga. Ada yang memang tidak membawa dan tidak menggunakan masker, lalu mereka nantinya akan diberikan. Penindakan pun tidak hanya kepada yang tidak menggunakan masker, tapi juga yang tidak menggunakan masker secara benar, itulah juga nanti akan diberhentikan oleh anggota Satpol PP, kemudian nanti akan didata di sini. Yang harus diperhatikan adalah tidak hanya terkait seberapa efektif dari razia masker ini sendiri, tapi tentu ini juga bertujuan untuk mengingatkan kepada masyarakat bahwa penggunaan masker tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, tapi juga melindungi orang lain. Ibrahim. Cindy Permadi melaporkan langsung dari Tanah Abang, Jakarta Pusat.